Ya. Ini juga bisa share screen kah saya? Mana tadi? Oke. Kita Pak Jackson kemarin saya di WhatsApp 3 hari yang lalu apa untuk membawakan renungan gitu ya. Jadi saya coba apa melihat untuk bisa kita boleh bersama-sama belajar untuk bersama di hari ini. Ya, oke. Jadi untuk PA kita di hari ini saya sengaja mengambil dari kita bisa bertumbuh dalam penggunaan waktu ya. Jadi referensinya tentu kita kalau membicarakan sesuatu di dalam persekutuan dalam PA kita, tentu kita harus punya referensi ya biar kita jangan lari kemana-mana gitu. Di sini ada ayat referensi kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bisa dibaca Bung Celsius yang pertama, yang kedua Pak Malum yang ke-16. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang berbau, tetapi seperti orang arif. Lanjut Pak Malum. Efesus 5 ayat 16 demikian yang firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi jelas ya, jadi di dalam Alkitab pun kita diterapkan untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Mari kita belajar lebih jauh tentang waktu. Komputernya anak ini. Inilah yang menggunakan komputer anak ini. Ada panah di bawah itu, Pak. Oke ya. Ya. Jadi pengertian waktu ya. Jadi mari kita belajar tentang waktu tadi. Jadi Alkitab sedikitnya ada 4 pengertian tentang waktu ya. Jadi ini bahasa Yunani kuno itu adalah kronos, mengenai waktu. Itu siklus waktu yang biasa yang selalu ada, menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat atau waktu yang lama. Dengan demikian kita mengerti bahwa kata Yunani kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Jadi kalau misalnya kita melihat jam,
Udah jam berapa ini? Kan waktu. Ada waktu. Kemudian besok kembali lagi besok jam segini masuk shift, jam berapa pulang overtime. Nah itu semua waktu, itu kronos ya. Jadi ini ditunjukkan juga di dalam bahasa Ibrani dan di dalam Alkitab juga ini dijelaskan apa itu waktu ya. Kemudian kairos, kesempatan walau waktu itu sudah lewat maka tidak akan kembali lagi. Jadi makanya kalau dibilang ada waktu atau kesempatan tidak datang kembali lagi misalnya, makanya kesempatan itu cepat-cepat diambil, atau jangan sampai salah mengambil keputusan. Nah itu mungkin teman-teman atau kita semua pernah mengalami waktu yang tidak kembali lagi, atau katakanlah semacam ini. Saya semasa hidup orang tua saya, katakanlah kayak gitu, saya tidak sempat berbuat baik sama dia, katakanlah seperti itu. Ternyata setelah dia tiada, seandainya saya dulu begini dan begono-begono, dan itu tidak berulang lagi. Ini cukup jelas ya, kairos di sini. Kronos tadi sudah jelas itu bisa berulang dan kembali lagi besok dan seterusnya, tahun depan, 1 tahun lagi bisa siklus. Kalau yang kesempatan yang tidak punya tidak kembali lagi ini, di sini kita yang harus hati-hati membuat keputusan atau melangkah apa yang kita harus dengan bimbingan Tuhan, apa yang kita harus lakukan dan tidak salah melakukannya. Saya punya kuis di sini untuk kita semua. Coba kita lihat dari kuis yang di sini. Nanti mungkin saya akan tanya satu-satu atau seberapa orang yang bisa punya kesempatan. Ini ada batu, ya. Kemudian ada kerikil. Kemudian ini ada pasir yang sangat halus-halus. Kemudian ini ada air. Saya mau tanya Ibu Eni, mana yang bagaimana membuat semua benda ini di dalam satu wadah? Bisa jawab? Bu Eni, bagaimana membuat empat benda ini dalam satu wadah? Ya, dan biar terkampung semua. Diambil sedikit-sedikit aja, Pak. Oke, jadi bilang Memenuhi tempat itu. oke, ini bilang diambil sedikit-sedikit saja. Kemudian Celsius, Dolphin, Gimana Pak? Ditaruh di situ. bagaimana caranya untuk menempatkan Satu wadah ya. jenis benda ini di dalam satu wadah? Tapi nggak boleh tumpah ya. Gitu. Ya, artinya bisa masuk lah. Iya ya. Ya. Bentar. Pasir, ditaruh air,
Terus taruh di ember dulu. Kerikil, oh batu jatuh juga kalau kerikil baru batu di atas. Oke, jadi tadi Bu Celsius bilang, Bu Dompin, kerikil baru batu di atas. Tadi Bu Eni bilang dimasukkan sedikit-sedikit. Sekarang Bu Alex. Ini pertanyaan semua. Lagi di dapur. Lagi di dapur ya. Ya. Oke. Kemudian saya mau tanya, ada lagi perempuan yang baru masuk belum? Ya Bang, Oke. Ade Alkor. nanti nanya dulu. Sebelum saya jawab, komposisi batunya harus full apa tidak? Pokoknya masuk dalam satu wadah lah. Wadah inilah katakan dalam satu wadah. Ya dalam satu wadah itu bagaimana dia masuk semuanya. Oke. Kalau posisi batunya tidak penuh, berarti ya ember batunya cuman setengah. Kemudian itu batu kerikil ya, sebelah batu itu Bang. Ya, batu kerikil. Oke. Habis itu batu kerikil, tanah, lalu disiram dengan air. Lebih bagus lagi kalau ada tanamannya sih. Jadi yang duluan tadi Jadi embernya kasih batu kerikil. Oke. Itu batu besar kan ya Bang? Ya. Jadi embernya kasih batu, kemudian kerikil, kasih pasir, siram pakai tanah, pakai air. Lebih bagus ada tanamannya. Oke. Embernya bocor, jadi airnya bisa turun ke bawah biar habis. Oke ya. Jadi terima kasih untuk jawabannya ya. Jadi ini sebenarnya untuk menggugah hati dan pikiran kita untuk lebih bisa melihat dengan jelas bagaimana cara menggunakan waktu ya. Ini hanya ilustrasi biar kita ini lebih mengetahui sebenarnya bagaimana menempatkan waktu itu ya. Nah, maksud ilustrasi di sini adalah mari kita lihat. Ya, jadi tadi jawaban terakhir ini benar ya. Jadi kita harus memasukkan batu besar dulu. Karena kalau kita masukkan kerikil dulu, batu besar nanti nggak masuk. Kemudian apalagi pasir-pasir, kalau kita masukkan dulu, nanti di mana batunya? Nggak akan bisa kan? Ya kan? Bisa kita lihat secara jelas ilustrasi tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, begitu juga lah dengan kehidupan kita. Mana batu besar dalam kehidupan kita? Jadi ini masalahnya, kalau misalnya kita mau belajar sekarang, ini masalah skala prioritas atau mana yang kita akan masukkan dulu. Masing-masing orang atau masing-masing keluarga tentunya berbeda-beda, itu udah pastilah. Artinya batu besar dalam hidupku adalah ini dan ini dan ini dan ini. Artinya jangan kita sampai memasukkan batu-batu kerikil dulu dalam kehidupan kita sehingga nanti yang lain tidak tertampung. Bahkan kita salah, ya. Jadi hal-hal apa saja yang penting dalam hidup kita? Apakah studi? Apakah Facebookan? Apakah ngejar sale? Atau ngerumpi? Atau game? Apa yang penting dalam kehidupan kita? Ini hanya contoh-contoh kecil saja. Tetapi jangan sampai salah kita memasukkan batu besar dalam kehidupan kita. Jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti sia-sia semuanya. Karena waktu itu sangat penting. Bila mana waktu tadi itu tidak terulang lagi, itu masalahnya di situ. Sehingga tidak terulang lagi. Kesempatan tidak terulang, ini yang menjadi persoalan. Karena berawal kita dari dua komposisi waktu itu ada dua ya. Ada yang berulang, ada yang tidak terulang lagi.
Nah, gitu ya. Jadi ingatlah untuk selalu memasukkan batu besar pertama kali. Kalau enggak kita akan kehilangan semuanya. Kalau tadinya batu itu yang kita masukkan batu, padahal dalam kehidupan kita ini kan banyak yang penting ya dalam kehidupan kita. Kalau misalnya padahal dari keempat unsur tadi itu di dalam kehidupan kita harus masuk, misalnya di dalam keluarga saya atau di dalam pribadi saya, empat-empatnya penting. Terus bagaimana untuk memasukkan itu semua? Kalau salah masuk, kalau salah kita memasukkan, berarti kita akan kehilangan dari salah satu hal pokok tadi itu. Padahal semuanya penting semuanya. Tapi cara kita untuk memperlakukan waktu itu perlu sekali. Jangan sampai kita salah. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan hal-hal kecil dulu dalam kehidupan kita, itu sebenarnya tidak perlu ya. Jadi kita hal-hal besar yang penting dulu kita lihat. Tentunya kan kalau misalnya kita diskusi dengan suami, istri, yang apa sih ya yang lebih perlu dalam kita sekarang, tentunya seperti yang bilang tadi, back to basic ya, beda-beda ya. Tentunya kebutuhannya si keluarga si Celsius beda dong dengan keluarganya yang masih punya kecil anak gitu dong. Mereka sudah selesai anaknya sekolah, beda lagi dengan Ibu Eni. Apalagi sekarang misalnya yang lebih perlu, misalnya yang lebih penting, tapi jangan salah memasukkan, itu artinya. Nah, ini sebenarnya dari sinilah seperti
ada yang si Maria sama si itu, aku kurang ingat satu namanya, si Martanya, ya, yang satu menyediakan makanan di dapur, satu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena dia tahu ini jarang-jarang ini ya, guru ini datang ke sini, aku harus mendengarkan. Kira-kira gitu. Jadi tahu skala prioritas batu-batu besar di dalam kehidupannya. Ini juga ada banyak di Galatia, di Efesus, di Kolose, di Ibrani, banyak sekali referensi atau ayat-ayat Alkitab. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka tidak mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ini semuanya mengenai waktu. Ya, jadi memang sangat Alkitab juga banyak membahas waktu karena sangat penting. Ya. Kemudian ada banyak orang yang mencari alasan setelah memutuskan batu besar dalam kehidupannya. Tapi ironis, kalau seseorang sudah berkomitmen tentang batu besar dalam hidupnya skala prioritas, tetapi dia masih punya alasan. Sekali kita punya punya komitmen di dalam dan mau melaksanakan batu besar dalam kehidupan kita harus komit. Jadi alasan-alasan ini banyak kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak punya waktu untuk berteduh, apalagi ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Saya sibuk, banyak tugas rumah tangga, sulit bagi saya membagi waktu untuk studi dan pelayanan. Sebenarnya di mana letak permasalahan tersebut? Bukankah setiap orang diberikan waktu sama, yaitu 24 jam sehari? Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur waktu. Tetapi yang sering terjadi adalah kita diatur oleh waktu, bukan kita yang mengatur waktu. Selama ini, bagaimana cara kamu mengatur waktu yang telah Tuhan berikan? Pak Malum Memberita punya 24 jam sehari. Pak Alek juga sama. Keluarga Edi juga sama. Keluarga Jack juga sama. Keluarga Aldi juga sama. Semuanya punya 24 jam sehari. Sekarang, misalnya saat-saat yang perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, katakanlah seperti ini. Saya membuat satu ilustrasi, atau yang sudah mungkin teman-teman belum memulai, tapi ini keputusan pribadi atau keputusan keluarga masing-masing. Seperti di sini, apakah saya perlu kiranya berteduh setiap hari? Apakah itu merupakan batu besar dalam kehidupan saya? Hanya 15 menit, walaupun hanya 15 menit. Perlukah kira-kira? Apakah itu menjadi salah satu besar atau batu besar dalam kehidupan saya? Membaca renungan harian misalnya, hanya 15 menit, atau misalnya Pak Malum Memberita yang sendiri di sini, dia hanya membuka handphone misalnya, ada renungan harian di sini. Apakah saya atau dia mempunyai waktu 15 menit untuk membaca renungan harian? Paling tidak kita bisa merenung apakah itu salah satu batu yang besar dalam kehidupan saya. Mari kita renungkan. Kemudian ada banyak list-list yang menjadi batu besar di dalam kehidupan kita. Kemudian bagi yang berkeluarga di sini misalnya, seperti anak-anak misalnya, anak-anak yang kecil, saya sudah merasakan mungkin Ibu Edi sudah merasakan anak-anaknya yang sudah besar sekarang, Bung Celsius keluarga dan saya. Sebentar lagi setelah mereka kuliah, tidak ada lagi waktu untuk mengajari anak-anak atau saling dekat dan melihat setiap harinya. Bagaimana kalau kita memulai, itu keputusan pribadi ya, saya berteduh setiap hari bersama anak misalnya 15 menit, entah itu waktu sore, entah itu waktu pagi, di mana kira-kira yang bisa kumpul keluarga masing-masing sama saya. 15 menit. Ini akan sangat besar efeknya ke depan, terutama bagi anak-anak yang sangat kecil.
yang masih kecil, yang menginjak remaja, biar punya mereka itu adalah landasan atau pengertian tentang firman Tuhan. Ini perlu direnungkan ya. Jadi karena sebentar lagi mereka akan pergi, kita tidak punya waktu untuk melihat mereka dan selalu bercakap-cakap dengan mereka. Tidak. Tetapi kalau misalnya itu kita putuskan suami istri dan keluarga, ini menjadi salah satu batu besar dalam kehidupan kami. Ayo lakukan sama-sama. Itu biar jangan membebani. Kalau misalnya nggak bisa salah satu anggota keluarga yang tidak bisa hadir, ya that's okay, lanjutkan yang ada aja, misalnya. Tidak harus sama-sama. Tapi tradisi-tradisi yang bagus kita perlu lakukan. Itu adalah salah satu batu besar. Kalau misalnya kita memutuskan, kalau saya iya, itu menjadi salah satu batu besar di dalam keluarga saya. Katakanlah seperti itu. Yang lain belum tentu. Bukan berarti itu harus menjadi batu besar ya. Masing-masing harus memutuskannya. Tapi jangan sampai salah menentukan batu besar dalam kehidupan. Jangan sampai salah. Karena nanti yang unsur keempat tadi itu yang kita sepakat tadi itu, kita harus memasukkan batu besar dulu, baru kerikil-kerikil, baru pasir, baru air, biar bisa masuk di dalam satu wadah. Ya. Kemudian saya punya di sini untuk kita semua renungkan cerita dan kuadran waktu. Bagaimana kita menempatkan skala prioritas di dalam kehidupan kita. Ini saking perlunya waktu itu, waktu zaman dulu di Yunani kuno, sampai ada lambang dan dewa Kronos, dewa Kairos, atau namanya dewa kesempatan. Ini sangat terkenal, bisa kita di Google kalau misalnya mau lihat secara pemaparannya secara ini sangat terkenal. Saking kesempatan itu tidak dapat dilihat. Semua pada harus cerdik-cerdiknya untuk mendapatkan. Ini sangat terkenal. Ini hanya salah satu ilustrasi yang saya buat di sini biar kita lebih on ya kepada penempatan waktu dalam kita. Nah, sekarang saya mau kita di dalam menentukan waktu, tentunya ada yang mendesak, ada yang penting. Begitu kan? Ada dong mana kebutuhan yang penting dan yang mendesak. Yang penting itu bisa misalnya apa, dan yang mendesak tapi tidak penting, tapi tidak mendesak tapi penting, tapi tidak penting dan tidak mendesak juga. Nah, saya kira kalau misalnya nanti kita selesai PA ini, coba diilustrasikan bersama-sama dengan keluarga, biar jangan salah. Sebenarnya tempatkanlah hal-hal penting pada kuadran pertama dan mendesak, dan itu artinya hukumnya wajib. Itu artinya batu besar tadi itu. Jangan sampai salah. Karena kalau misalnya kita membeli atau memerlukan atau membuat hal-hal yang menurut kita misalnya penting tetapi tidak mendesak, dan itu yang kita lakukan pertama, itu repot sudah. Padahal keterbatasan kita itu ada kesempatan kita itu ada batasnya. Masalahnya di situ. Kalau seandainya nanti kita punya kesempatan lagi waktu yang pertama tadi berulang, it's okay. Tetapi ada masalahnya waktu yang tidak berulang. Itu jangan sampai. Jadi makanya kalau misalnya kita merenung ya, jujur kepada pribadi masing-masing, harus jujur. Kita membeli misalnya, kalau misalnya kita udah tempatkan yang mendesak dan penting yang sudah ada, dan kita melakukan tadi batu kerikil atau air malah sekarang, that's okay, no problem. Nobody complain. Maksud saya di sini adalah jangan sampai kita membuat air dulu tadi kayak bejana tadi, atau
hasil yang kecil itu. Tapi kalau misalnya saya sudah selesai menempatkan batu besar dan kerikil, ya bisalah saya sekarang menempatkan air atau pasir. That's okay, no problem. Nah, dalam arti kata kasarnya seperti ini. Saya mau langsung ke pokok permasalahannya. Bagaimana saya mau pergi jalan-jalan ke luar negeri? Katakanlah seperti itu. Ternyata kebutuhan dasar saya belum tercukupi, atau kebutuhan katakanlah anak sekolah, anak saya belum tercukupi. Katakanlah seperti itu, contoh kecilnya. Atau bagaimana saya mau misalnya seperti tadi yang aku bilang di awal, untuk taking care keluarga saya, tapi saya sudah melakukan misalnya refreshing kemana-mana dengan teman-teman dan segala macam, padahal keluarga saya tidak saya ikutkan, katakanlah seperti itu jangan sampai seperti itu maksudnya. Jadi masing-masing, saya ulangi lagi ya, jadi masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Ini salah satu yang saya bilang barusan, salah satu contoh aja. Tentunya saya ulangi lagi, sepakatilah suami dan istri untuk menentukan mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 dalam kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya tentang waktu tadi itu, kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah kepada kita sebaik-baiknya. Karena kita harus menjadi orang yang bijaksana dan tahu menggunakan setiap kesempatan yang datang di dalam hidup kita. Ya, kita bahas tadi ke awal. Jangan menjadi orang yang bodoh yang selalu membuang setiap kesempatan yang datang. Di sini pun tentunya biar kita menjadi berhikmat, tentunya tidak lepas dari doa ya. Untuk kita bisa menjadi mengambil kesempatan yang datang. Karena kalau misalnya kita bertanya apakah kesempatan itu baik dan tidak baik, itu kesempatan. Tapi bagaimana saya menentukannya? Dengan doa. Makanya kita tidak boleh terlepas dari doa. Perencanaan akan membuat kita fokus untuk mencapai goal atau tujuan. Perencanaan akan membuat kita mengukur kekuatan diri kita masing-masing. Di dalam perencanaan tersebut kita juga harus melakukan sudah jelas seperti yang saya bilang tadi, kita rencanakan bersama-sama, kita doakan dan lakukan. Jangan cuma rencana-rencana dari awal. Cukup di sini renungan kita. Kalau misalnya ada sharing-sharing atau pengalaman-pengalaman tentang waktu-waktu ini, ya ada teman-teman yang menambahkan, bisa kita belajar sama-sama. Jadi tadi kita buat ilustrasi, demi ilustrasi hanya membuat kita terbuka kita bagaimana kita cara menempatkan waktu. Gitu ya. Ini masalahnya seperti itu. Hanya waktu, karena waktu ada dua, berulang dan yang tidak. Terima kasih, puji Tuhan semuanya. Teman-teman yang punya komentar dan pengen berbagi, berkomentar, mari kita bersama-sama untuk kita saling menguatkan biar kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya persilahkan Ibu Eni, yang pertama saya akan pilih satu-satu, mana tahu ada yang pengalaman demi pengalaman biar kita semakin dekat, dicerahkan, pengalaman mengenai waktu dan sebagainya. Terima kasih Pak. Betul sekali, di dalam pengalaman itu atau prioritas pertama itu contoh sebelumnya tadi sudah
itu penting sekali ditanamkan untuk anak-anak seperti anak-anak juga selalu itu keluar dan mereka untuk bisa kuat berada di luar itu, tapi mereka kuat ada pegangan. Kalau yang kebutuhan lain-lain Terima kasih Bu Eni. Lanjut ke Bu Alex. Halo Alex, ada pengalaman masalah waktu atau gimana? Ada perlu tambahkan? Baik, terima kasih.